Halo Sobat Sineas, kembali lagi di Tongsis, Tongkrongan Sineas. Di episode kali ini kita nggak sama Tayak lagi nih buat pembawa acaranya. Digantikan sama aku, Idan. Dengan bintang tamu yang dihormati lah di Gerai Sinema, pembina Gerai Sinema sendiri. Silakan Mbak, perkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya San Ismail, biasa disebut dengan Pak Ismail atau Pak Mail. Memang namanya agak mirip dengan sinema Upin Ipin ya, yang digemari oleh teman-teman kalangan anak-anak usia di bawah 10 tahun ke bawah gitu. Mungkin itu perkenalannya dulu. Ini saya manggilnya Pak Mail, Pak ya. Benar sekali. Jadi di sini kita ditemani sama Pak Mail nih guys, pembina dari Gerai Sinema sendiri. Pak, ini Bapak bisa ceritain nggak? Gimana sih Pak dulu jadi awal-awal jadi pembinanya GS itu ceritanya? Oke, pertanyaan menarik sekali yang memang belum pernah ditanyakan oleh teman-teman ya. Awal mula jadi pembina gitu. Jadi awalnya memang kalau lihat sejarah, saya punya kedekatan dengan teman-teman Gerai Sinema, khususnya teman-teman yang waktu itu menjadi founder gitu atau pendiri Gerai Sinema tahun 2015 kalau nggak salah. Saya mungkin ada lupanya, mungkin bisa dikoreksi. Itu teman-teman pada waktu itu ada almarhum Uthman Felani, almarhum Nislina, kemudian Ramawati yang hari ini di BKA itu, kemudian ada Ho, terus ada siapa lagi, Davis, siapa ya, iya Davis ya, Davis itu, kemudian LK itu, kemudian ketemu saya pada waktu itu. Memang saya juga alumni Untak, saya menjabat di Dewan Pembina DPM Fakultas. Pada waktu itu teman-teman konsultasi terkait penyaluran minat bakat mereka di dunia sinematografi. Kemudian setelah konsultasi itu teman-teman sepakat untuk membentuk UKM menjadi awalnya komunitas, kemudian dijadikan unit kegiatan mahasiswa atau minat bakat mahasiswa. Pada waktu itu teman-teman saya suruh untuk mengumpulkan minimal 10 anggota pada waktu itu. Kemudian mereka ikut lomba. Hasil lomba itu yang menunjukkan prestasi dari teman-teman yang akhirnya sama kemahasiswaan itu di ACC untuk menjadi UKM. Dari situ kemudian kemarin kebetulan di tahun 2022 pembina yang pertama UKM Gerai Sinema meninggal, Pak Yudi. Semoga Tuhan memberikan tempat yang layak bagi beliau gitu ya. Itu meninggal dan teman-teman sempat meminta ke saya untuk jadi pembina pengganti Pak Yudi. Itu tugas yang cukup berat sebetulnya, karena dari background saya tidak punya keahlian di perfilman gitu. Nah, akhirnya kemarin sempat saya tawarkan temen gitu yang memang punya bidang gitu atau keahlian gitu di sinematografi atau perfilman. Namun karena memang pada waktu itu masih belum ada titik temu atau belum ada kesepakatan gitu, karena memang kesibukan masing-masing jadi belum ketemu. Akhirnya karena memang waktunya urgent gitu ya, teman-teman disuruh oleh BKA untuk segera secepat mungkin mencari pembina supaya perputaran organisasi bisa tetap berjalan. Akhirnya kita menerima itu. Nah, awalnya juga agak-agak kagetnya itu apa yang bisa kita kontribusikan gitu sebagai pembina ke teman-teman gitu, karena dari sisi kemampuan terus keahlian itu jauh gitu. Apalagi kalau dilihat dari keilmuan gitu, saya ilmunya basicnya di kebijakan publik, lalu kemudian teman-teman di sinematografi kan hubungannya dengan media, new media, terus kemudian dengan IT dan seterusnya. Itu mungkin itu kesannya memang agak-agak kaget gitu, agak-agak shock ya, gitu. Soalnya tadi tiba-tiba banget gitu Pak ya. Betul, tiba-tiba banget karena kita nggak tahu pembina yang lama
dipanggil dengan waktu yang mendadak karena kan sakitnya beliau itu juga mendadak gitu kan. Kalau nggak salah beliau mengidap jantung gitu kalau nggak salah, sehingga almarhum meninggal gitu. Mungkin itu. Berarti Pak Mael ini jadi pembina Grace Cinema itu baru ini Pak ya? Baru, cuman dulu sempat ikut beraktivitas. Kalau nggak salah saya sempat ikut itu pembinaan atau apa ya, atau pelatihan gitu. Kalau nggak salah itu di mangrove. Bukan di mangrove, di kebun bibit kalau nggak salah. Di kebun bibit itu teman-teman membuat pembinaan dan juga produksi film. Kalau nggak salah saya sempat ikut main gitu. Ada satu film gitu yang film pendek yang dibuat menggunakan handphone. Waktu itu handphonenya jadul. Itu kita pernah buat film itu. Cuman filenya saya lupa, saya taruh mana. Gitu. Terus ini selama Pak Mael jadi pembina di Grace Cinema nih, gimana sih Pak saya ternyata jadi setelah Bapak ngajak oke saya jadi pembina Grace Cinema. Rasanya ternyata gimana Pak? Apa sesuai ekspektasi atau gimana itu Pak? Kalau ekspektasi kan memang nggak ada ekspektasi awalnya, memang masih penyesuaian. Sampai hari ini proses penyesuaiannya berjalan dengan lancar. Teman-teman juga sering komunikasi terkait aktivitas kegiatan teman-teman, dan itu sudah sesuai dengan harapan yang mungkin menjadi harapan kami ya sebagai pembina. Teman-teman memanfaatkan UKM ini sebagai penyalur minat bakat teman-teman di bidang atau di sektor sinematografi, yakni dengan teman-teman aktif menyalurkan minatnya untuk memproduksi film dan lain sebagainya. Itu adalah suatu capaian tersendiri, tapi mungkin itu masih bisa dikembangkan lagi ketika teman-teman ikut berkompetisi gitu, atau harapan kami gitu ke depan, mungkin jauh ke depan, dan juga harapan teman-teman mungkin teman-teman bisa memproduksi film yang bisa dijual di pasaran gitu, di industri film. Kalau kita lihat perkembangan industri film kita itu hari ini sudah lumayan bagus dibanding beberapa tahun yang lalu. Tapi mungkin secara konteks mungkin ada juga yang membandingkan secara naturalitas pengambilan film dan lain sebagainya. Banyak yang mengkritik gitu, film-film sekarang itu agak alay gitu, film-film Indonesia khususnya. Itu menjadi PR bagi teman-teman untuk menjawab persoalan film yang ada di Indonesia hari ini. Itu yang bisa jawab adalah teman-teman dengan apa? Dengan karya. Dengan karya teman-teman membuat film yang mungkin lebih menarik pasar atau menarik masyarakat, sehingga masyarakat juga akan aktif untuk kembali ke perfilman nasional. Yang hari ini kita boleh mengakui bahwa film kita meskipun sudah berkembang di Indonesia itu, tapi masih kalah jauh dibanding perfilman di luar negeri, khususnya di Korea. Korea itu hari ini menguasai film bahkan internasional. Hollywood itu hari ini itu bisa dikatakan sejajar dengan film-film Korea. Mungkin film Korea belum bisa menyalip, tapi paling tidak dia sudah bisa sejajarkan diri produksi filmnya dengan mereka. Ini menjadi tugas teman-teman ke depan dan harapan kita bersama gitu. Teman-teman bisa mewarnai perfilman nasional itu. Itu sih. Mungkin bisa diminum atau Oke, siap. Matur nuwun. Saya minum dulu. Nah, ngomong-ngomong soal film nih Pak ya, Pak Mael sendiri itu suka nonton film nggak Pak? Kalau awal-awal sebelum jadi pembina nggak suka nonton film, jujur saya nggak pernah nonton film secara langsung di bioskop gitu, jarang, bukan nggak pernah ya, jarang, pernah beberapa kali gitu. Setelah menjadi pembina Grace Cinema akhirnya ada beban moral gitu, atau ada satu pendorong gitu, akhirnya saya harus update mengikuti perfilman gitu, baik itu perfilman lokal maupun internasional gitu. Jadi gitu sejak jadi pembina itu Pak ya. betul sekali.
Selama ini Bapak kan berarti kan baru suka nih nonton film. Benar. Bapak lebih suka itu film yang bergenre apa, Pak? Kalau genre mungkin lebih ke action ya. Oh, action. Lebih suka film-film action gitu. Apalagi film-film actionnya itu film-film drama kolosal gitu. Oh. Action yang drama-drama kolosal gitu. Yang hari ini sering diproduksi di perfilman uh, Asia Timur sana, semacam Korea, terus China, Jepang, itu kan rata-rata hari ini mungkin di genre percintaan juga banyak gitu, tapi lebih menampilkan sisi actionnya. Tapi kemudian ada juga yang menampilkan sisi-sisi drama kolosalnya gitu. Emang seru sih Pak kalau drama kolosal. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pembina kan nggak jauh dari organisasi nih Pak ya. Betul. Nggak jauh dari UKM. Kan kalau di makin kesini tuh Pak ya, kalau apa ya, makin banyak program-program dari Kampus Merdeka. Lah, sedangkan kan kebanyakan teman-teman sekarang itu Pak, itu lebih milih ikut Kampus Merdeka itu daripada organisasi. Menurut Bapak itu gimana Pak? Oke. Sebetulnya program pemerintah Kampus Merdeka itu program Kementerian Pendidikan gitu. Program itu tujuannya adalah untuk menciptakan iklim atau iklim ya, bisa dikatakan iklim gitu, iklim pendidikan yang lebih bisa adaptif terhadap realitasnya, sehingga program itu muncul. Nah, lalu kemudian berhubungan dengan UKM itu juga menciptakan iklim bagaimana mereka itu bisa mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu UKM. Jadi UKM itu kan dasarnya adalah keminatan. Nah, kalau ini diperbandingkan, maka ini memang nggak bisa diperbandingkan secara langsung ya, head to head gitu nggak bisa. Tapi memang ada hal-hal yang harus diprioritaskan. Kalau di dunia pendidikan tentu pendidikan yang harus diutamakan, itu penting. Lalu kemudian terkait minat bakat, berorganisasi itu sebetulnya adalah plus atau tambahan bagi teman-teman yang mau beraktivitas lebih. Ntar akan mendapatkan pengalaman yang itu tidak mungkin didapatkan manakala teman-teman tidak beraktif atau beraktivitas di organisasi. Jadi organisasi itu ibaratnya bonus bagi teman-teman yang memang aktif untuk berkegiatan itu, dan juga teman-teman di UKM itu punya kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya yang itu tidak ada di perkuliahan. Nah, sehingga UKM itu adalah tempat yang cocok, tempat yang pas bagi teman-teman yang punya minat khusus. UKM itu kan khusus gitu, khusus kalau yang misalkan kalau minatnya berkelahi misalkan, maka dia bisa ikut UKM yang arahnya ke berkelahi gitu. Kalau dia minatnya di perfilman gitu atau sinematografi, mungkin cocok ke Graha Sinema itu. Nah, lalu kemudian kadang-kadang memang di dalam dunia organisasi itu ada siklus yang dimana seseorang itu akan mengalami titik jenuh. Karena kebanyakan aktivitas ada titik jenuh, itu hal yang lumrah sebetulnya. Dan itu sebetulnya menjadi satu nilai lebih. Ketika orang mampu menghadapi stres atau titik jenuh, kemudian mampu memanage itu, nah itu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman itulah yang kemudian teman-teman bisa ambil jadikan pelajaran. Mungkin itu. Jadi dari organisasi maupun MBKM itu tetap ada plus minusnya gitu Pak ya? Tetap ada plus minusnya, karena memang MBKM ini program pemerintah harus diikuti, tapi kemudian UKM ini bagus bagi teman-teman untuk mendapatkan nilai lebih ketika berkuliah. Jadi mungkin kalau teman-teman hanya berkuliah saja, yang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang ada di perkuliahan, mengikuti program MBKM itu ya sesuai dengan apa yang diajari di
perkuliahan. Tapi ketika masuk ke organisasi, maka dia akan mendapatkan pengalaman baru. Contoh kalau teman-teman prodinya teknik mesin, ya kan, di perkuliahan dia akan diajari mesin, bagaimana menghitung kapasitas mesin, menghitung atau merancang bangun mesin kan gitu. Lalu kemudian ketika dia ikut MBKM, maka dia bisa mempraktekkan itu di lapangan. Tapi ketika dia ikut organisasi atau ikut UKM, dia dapat nilai lebih yang itu tidak bisa jadi tidak diajarkan di perkuliahan. Contoh misalkan ketika dia jadi pengurus, dia bisa mengelola atau mengorganisir organisasi itu, memanage waktu, memanage kegiatan dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak diajarkan di perkuliahan, tapi didapatkan di UKM. Nah, itu nilai lebihnya. Nah, ketika ntar setelah lulus, apakah ini perlu Pak atau ini berharga pengalaman di luar ini, semacam pengalaman berorganisasi gitu? Ini sangat berharga. Kadang-kadang di kehidupan kita yang nyata, kita nggak hanya berkutat pada mesin. Kalau kita ambil jurusan mesin ya, kita nggak melulu mengelola mesin, kita nggak melulu merakit mesin, kita nggak melulu mendesain mesin, tapi kadang-kadang kita juga dibutuhkan di lingkungan sosial kita. Nah, manakala kita mempunyai hard skill gitu, kemampuan khusus gitu. Contohnya kalau kita ikut Grasenema gitu, kita tentu punya pengetahuan atau pengalaman memotret paling enggak ya, atau menshooting gitu. Manakala di lingkungan sosial kita membutuhkan peran itu, maka teman-teman bisa berperan di situ. Nah, itu kelebihan ketika teman-teman harus mengikuti organisasi seperti UKM ini. Oh gitu Pak. Berarti kalau yang saya tangkap nih, untuk MBKM sendiri itu dimana kita merealisasikan atau mempraktekkan materi-materi yang sudah didapat di perkuliahan. Benar Tapi sekali. untuk UKM sendiri itu dimana kita kayak mengasah hobi kita atau kemampuan khusus yang kita miliki gitu Pak. Gitu. Bapak kan ini pembina Grasenema ya Pak ya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk anggota Grasenema maupun yang sekarang ataupun kedepannya gitu Pak. Oke, kalau pesan kan nggak enak ya. Pesan itu semacam memberikan sesuatu yang itu saya nggak tahu apakah ini sesuai dengan teman-teman atau tidak. Paling nggak saya memberikan gambaran aja atau harapan gitu, harapan dari saya gitu. Teman-teman ketika berorganisasi tentu kalau dari sisi organisasi ya tentu akan mengalami fluktuasi. Fluktuasi itu yang tentu akan berbanding lurus dengan tingkat kecapean, tingkat kejenuhan, terus tingkat emosional dan tingkat beban teman-teman. Nah, manakala teman-teman menghadapi situasi seperti itu, harapan saya teman-teman tetap bisa memanage diri teman-teman karena itu penting akan menambah satu kemampuan, menambah satu pengalaman yang itu sifatnya soft skill. Karena hari ini kalau kita lihat dari perkembangan sosial masyarakat hari ini, itu tingkat emosional masyarakat itu tinggi. Kadang-kadang mereka tidak bisa mengontrol itu. Nah, manakala teman-teman berorganisasi menghadapi masa-masa seperti itu, teman-teman harapan saya bisa mengontrol itu, bisa memanage itu, bisa menempatkan diri teman-teman di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Manakala teman-teman harus melampiaskan kekesalan teman-teman itu di waktu apa, di kondisi seperti apa. Nah, itu menjadi soft skill teman-teman. Itu menjadi nilai buat teman-teman ketika nanti teman-teman masuk di dunia sosial masyarakat secara umum. Karena itu penting, itu satu. Lalu kemudian terkait minat bakat, saya yakin teman-teman sudah punya modal yang cukup untuk mengembangkan minat bakat teman-teman. Teman-teman sudah punya modal paling tidak minat itu. Kemudian bakat teman-teman bisa melatih, mengasah dan terus mengasah. Belajar itu tidak kenal waktu.
belajar itu tidak kenal batas. Ya, sebelum kita sampai ke liang lahat, maka terus kita harus belajar. Belajar itu kadang-kadang didapatkan ketika kita mengalami kekalahan atau mengalami kegagalan. Kita baru belajar. Jadi teman-teman jangan pernah takut mencoba. Terus mencoba dan mencoba. Manakala gagal, maka coba lagi. Gagal, coba lagi. Karena hidup seperti itu. Karena pelajaran yang paling bagus itu pelajaran yang didapatkan dari diri sendiri. Dari apa? Dari pelajaran yang pernah kita lalui. Jadi pengalaman-pengalaman yang pernah kita lalui gitu. Misalkan teman-teman membuat film, ikut lomba gitu, atau ikut kompetisi gitu di tingkat regional. Oh, saya gagal. Oh, kemudian dievaluasi. Di mana letak kegagalan kita? Kok kita bisa gagal? Kita nggak masuk nominasi 10 besar misalkan. Oh, ternyata di sisi sini. Oh, ternyata masyarakat itu masih belum cocok dengan film kita gitu. Yang disukai masyarakat, atau mungkin kita observasinya kurang dalam. Sehingga kita perlu observasi lagi, meriset lagi gitu, sehingga kita bisa mensajikan film yang memang lagi digemari oleh masyarakat supaya bisa diminati masyarakat. Nah, tentu kita harus terus belajar seperti itu. Itu sih harapan dari saya gitu. Untuk pesan mungkin teman-teman lebih tahu mana yang harus ditempatkan menjadi prioritas di dalam dunia akademik dan organisasi ini. Saya rasa itu. Nah, itu guys, pesan-pesan dari Pak Mail. Mungkin kalau teman-teman Gerasi Nema sendiri yang nonton podcast ini, ayo sama-sama nyapain harapannya Pak Mail. Berarti yang saya tangkap itu harapannya Pak Mail ini buat teman-teman semuanya lebih berkembang, terus lebih bisa menempatkan diri dari masalah, dan jangan takut untuk mencoba, karena emang pelajaran guru paling berharga itu dari pengalaman. Nah itu guys, jadi nggak terasa untuk episode kali ini udah habis waktunya. Jangan lupa buat kalian untuk follow juga Instagramnya Gerasi Nema, TikToknya juga jangan lupa di follow, sama subscribe YouTube Gerasi Nema, dan stay tune di YouTube-nya terus buat next episode. Pak Mail, terima kasih. Sama-sama. Tongsis kali ini saya tutup. Gerasi Nema, rolling action.